Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujabal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar ala kafatil mukallafin al-qadirina bil yad thumma bil lisan thumma bil qalb وذلك أضعف الإيمان كما ورد ذلك عن سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جاهد في الله حق جهاده بالسنان واللسان والجنان وعلى آله وصحبه الباذلين أرواحهم في نصرة دينه بغاية الإمكان ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولا شان أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin jamaah salatil maghrib Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kapaon, Pemogan dan Pasar Selatan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kajian rutin mengenai kitab Kasyifatus Saja yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Safinatun Najah. Dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini senantiasa diiringi rahmat, taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mubarak ini, di masjid yang mulia yang sama-sama kita cintai ini, kelak dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala, khususnya bersama junjungan kita baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa mempersiapkan jasmani dan rohani dan mental kita di dalam menghadapi dan memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufiknya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, yang akan menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, dalam kajian kali ini kita sudah memasuki pasal di dalam penjelasan rukun-rukun Islam. Artinya mukaddimahnya sudah rampung kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas
menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, saya sampaikan sekali lagi sebelum kita memasuki fasal fi bayani da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha, pasal tentang penjelasan tiang-tiang penjaga agama Islam dan asas-asasnya serta bagian-bagiannya, perlu kami sampaikan sekali lagi dan sering kami ingatkan, marilah kita senantiasa di dalam thalabul ilmi menata hati dan niat kita. Kita menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada unsur-unsur duniawi. Sebab kalau sampai ada unsur-unsur duniawi di dalam menuntut ilmu, maka sia-sialah ilmu yang kita dapatkan. Artinya, sepandai apapun, sealim apapun kita, maka tidak akan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari orang-orang yang berilmu yang tidak bermanfaat dan tidak barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir di majelis ta'lim ini sebagai motivasi dorongan kita agar kita tidak bosan-bosannya menuntut ilmu. Sebab kadangkala kita merasa bosan menuntut ilmu, sebab yang dibahas kadangkala menurut logika kita itu saja. Tapi kalau orang yang sudah menemukan lezat dan manisnya ilmu, walaupun perkara yang sama disampaikan 1000 kali, dia akan tetap penasaran, karena dia menuntut ilmunya bukan li dunia tetapi lillahi ta'ala. Di dalam kitab Sirul Asrar yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di sana beliau menjelaskan man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, ba'atsallahu lahu fi qabrihi, maka Allah akan mengutus baginya ke alam kuburnya malakaini, 2 malaikat, yu'allimanihi, yang akan mengajarkannya, yang akan mentaklim dia, ilmal ma'rifah, akan ilmu ma'rifat. Kalau orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka kelak Allah akan mengutus 2 malaikat ke alam kuburnya yang akan mengajarkan kedua malaikat itu kepada si mayit yang mati dalam keadaan menuntut ilmu lillahi ta'ala, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faqama min qabrihi, maka kelak dia akan bangkit dari alam kuburnya aliman wa arifan, dalam keadaan alim dan dalam keadaan arif, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji bagi orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala. Yang diwajibkan adalah menuntut ilmu, bukan hasilnya. Perkara kita pandai atau tidak, perkara kita alim atau jahil, itu terserah Allah, itu urusan Allah. Kita tidak bisa mencampuri urusan Allah. Orang alim bukan karena IQ-nya bagus, orang alim bukan karena nalarnya bagus, tetapi itu semua kehendak Allah. Yakinlah, sebodoh apapun kita, serendah apapun IQ kita, kalau Allah berkehendak akan menjadikan kita orang alim, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Pasti akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang telah dikehendaki Allah pasti terjadi.
dan apa yang tidak pernah dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Ini sama persis seperti doa yang dihajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Darda. Rasulullah mengajarkan doa yang istiqomah yang harus dibaca pagi 3 kali dan sore 3 kali. Bunyi doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Apabila seseorang, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Darda, membaca doa ini 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari secara istiqamah didasari iman dan keyakinan, maka orang tersebut akan dipelihara dari segala bala dan bencana. Dan Abu Darda sendiri sudah membuktikan ketika di kampungnya terjadi kebakaran besar, kebakaran hebat, semua rumah penduduk musnah terbakar. Hanya rumah beliau yang selamat, sedikit pun tidak tersentuh api. Karena beliau mengamalkan doa ini yang didasari keimanan dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan dan keyakinan sebagaimana keyakinan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badri minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin al mukhlisin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syabab ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra'il Batul. Thumma nakhussu khususan ila sayyidi syekh al-allamah Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah wa sayyidina syekh al-alim al-fadil Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa sayyidina syekh al-arifi billah Kiai Haji Radian As'ad Syamsul Arifin
wa Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Khairi Adnan. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun ay hadha faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa jazaiha. Ini adalah satu pasal di dalam penjelasan tiang-tiang penyangga agama Islam, wa asasiha dan asas-asasnya, dasar-dasarnya, wa jazaiha dan bagian-bagiannya. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, adalah 5. Fala yambani bi ghairiha, maka tidak terbangun agama Islam bi ghairiha, dengan selain yang 5 perkara. Fa idhafatul arkani, maka adapun idhofahnya kata atau kalimah al-arkan min idhafatil ajza'i ilal kulli, adalah idhofah atau penyandaran bagian-bagian sesuatu ilal kulli, kepada keseluruhannya. Yakni maksudnya ad-da'aimu wal asasu wal ajza'u, adapun tiang-tiang penyangga, wal asasu dan asas-asas atau dasar-dasar, wal ajza'u dan juzuk-juzuk atau bagian-bagian, allati yatarakkabul islamu minha, yang tersusun agama Islam, minha daripadanya, daripada ad-da'aim tiang-tiang penyangga, wal asas asas-asas, wal ajza' dan bagian-bagian, khamsatun adalah ada 5. Jadi rukun-rukun Islam ini ada 5. Kita kembali ke pelajaran MI, Madrasah Ibtidaiyah. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak ada tiang-tiang penyangga, asas-asas, juzuk-juzuk atau bagian-bagian, min ghairiha, dari selainnya. Artinya tiang-tiang penyangga, asas-asas dan bagian-bagian yang membangun agama Islam itu, atau rukun dari agama Islam itu, adalah 5 perkara. Qala al-Bajuri, telah berkata Asy-Syaikh Al-Bajuri, al-Islamu lughatan, adapun kata Islam lughatan menurut bahasa, mutlaqul inqiyadi, adalah kepatuhan, ketundukan secara mutlak. Artinya maksudnya sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha, sama saja tunduk patuh kepada hukum-hukum syariat atau kepada selain hukum syariat. Artinya al-Islam secara bahasa itu adalah kepatuhan atau ketundukan secara mutlak, baik kepatuhan atau ketundukan kepada hukum-hukum syara' maupun kepada hukum-hukum selain hukum syara'. Itu menurut bahasa. Wa syar'an, dan menurut istilah syara', al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati, adalah kepatuhan, ketundukan kepada hukum-hukum syara'. Jadi khusus tunduk patuh kepada hukum-hukum syara',
Ini makna Islam menurut syarak. Waqila, dan dikatakan oleh satu pendapat, al-Islamu, adapun Islam itu wal amalu, adalah amal. Jadi ada yang mengatakan Islam itu menurut bahasa pengertiannya adalah amal atau perbuatan. Intaha, artinya intaha qaulul Bajuri. Selesai sampai di sini perkataan Asy-Syaikh Al-Bajuri. Jadi yang menjelaskan tentang makna Islam di dalam kitab ini secara bahasa dan secara istilah syarak adalah Asy-Syaikh Al-Bajuri. Intaha, demikianlah atau selesailah keterangan Asy-Syaikh Al-Bajuri. Awaluha, adapun yang pertama dari 5 perkara, syahadatu, bersaksi, ay tayaqqunu, meyakini, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, ay maksudnya la ma'buda bihaqqin maujudun, tidak ada Tuhan atau zat yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya, maujudun yang bersifat wujud, illallahu, melainkan Allah. Jadi maksud dari la ilaha di sini, ini maknanya adalah litakhsis, mengkhususkan, maknanya khusus. Yang dimaksud oleh kata-kata la ilaha di sini adalah la ma'buda bihaqqin maujudun, khusus tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang bersifat dengan sifat wajib al-wujud, illallah, melainkan Allah. Kenapa di dalam kalimat ini ditafsirkan la ma'buda bihaqqin maujudun illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada zat atau Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang bersifat dengan wujud yang pasti atau wajib al-wujud, illallah, melainkan Allah. Karena pengertian ilah, kalau kita mengatakan tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan selain Allah, hanya itu, maka kita akan melakukan perbuatan dusta. Karena ilah di sini maknanya umum. Ada 2 makna. Yang pertama, ilah artinya ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenarnya. Yang kedua, maknanya ma'bud bibatil, yang disembah dengan batil. Ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, ada Tuhan yang disembah dengan batil. Kalau misalnya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, bisa jadi mengarah kepada makna yang kedua. Tidak ada Tuhan yang batil, tidak ada Tuhan yang disembah secara batil, melainkan Allah. Jadi kita kafir, musyrik kita. Makanya di sini ditegaskan makna khususnya apa? La ma'buda bihaqqin maujudun illallah. Jadi makna yang pertama, karena ilah itu maknanya 2. Seperti yang saya katakan tadi, makna yang pertama, ilah di sini maknanya ma'bud bihaq maujud ilallah. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan hak, yang bersifat wujud, yang memiliki sifat wajib al-wujud, yang wajib wujudnya. Kenapa Allah disebut wajib al-wujud? Yang wajib wujudnya, karena Allah wujudnya, karena wujudnya Allah wujud dengan sendirinya. Adanya Allah ada dengan sendirinya, tidak diadakan oleh pihak lain. Karena Dia adalah Sang Pencipta,
sang yang mewujudkan, sang yang menjadikan, satu-satunya zat yang mewujudkan, yang menciptakan, yang menjadikan hanya Allah. Maka wujudnya Allah tidak diwujudkan oleh pihak lain. Wujudnya Allah itu jadi atau wujud dengan sendirinya. Al-qiyamu binafsih, Allah berdiri sendiri. Allah itu wujud dengan sendiri, tidak diwujudkan oleh sesuatu atau pihak yang lain. Makanya dikatakan wujudnya Allah itu wajibal wujud, lain dengan wujud kita. Wujud kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, maka wujud kita disebut dengan mumkinul wujud, wujud yang bersifat mungkin. Kenapa dikatakan mungkin? Karena kalau Allah menghendaki kita wujud, ya kita ada. Kalau Allah tidak menghendaki kita wujud, maka kita tidak ada. Atau dengan istilah lain, wujudnya semua makhluk ini disebut dengan wujud majazi. Sedangkan wujudnya Allah disebut dengan wujud hakiki. Wujud yang sebenarnya adalah wujud Allah. Sedangkan wujud yang majaz, wujud yang majaz itu artinya wujud pinjaman. Wujud pinjaman. Wujud pinjaman itu adalah wujudnya semua makhluk. Nah, kalau kita logikakan, gambarannya begini. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sekarang kan musim bulan sekarang. Bulan kelihatan, ya kan, bersinar. Menurut ilmu yang kita ketahui, apakah bulan itu yang kita lihat sekarang ini punya sinar sendiri atau enggak? Enggak kan? Dia mendapatkan pantulan sinar dari matahari. Tapi kita bilang bulan bersinar. Karena faktanya kita melihat bulan itu bersinar. Nah, ini disebut dengan wujud majazi. Wujud sinar yang ada pada bulan itu adalah majaz, pinjaman dari sinar matahari. Yang asli punya sinar adalah matahari. Karena bulan mendapatkan pantulan sinar dari matahari, maka kita bisa melihat bulan itu seakan-akan bersinar. Begitu juga dengan wujud kita. Kita dikatakan wujud oleh pihak lain, oleh orang lain, karena Allah meminjamkan sifat wujudnya kepada kita. Makanya dinamakan wujud majazi, wujud pinjaman. Andai kata Allah tidak meminjamkan sifat wujudnya kepada kita, artinya kalau Allah tidak menciptakan atau mewujudkan kita, maka kita tidak akan pernah wujud. Makanya pengertian dari la ilaha illallah bisa ditafsirkan la af'al illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Dalilnya ada dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Jadi pada hakikatnya perbuatan kita adalah perbuatan Allah, yang cuma mazhar, ya mazhar itu seakan-akan nampak dalam diri kita. Seperti saya ngomong di depan bapak-bapak dan saudara-saudara, ini mazharnya yang nampak, saya yang bicara. Padahal pada hakikatnya saya mendapatkan pinjaman suara dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki saya bersuara, tidak akan bersuara. Bisa jadi saya bisu, tidak bisa bersuara. Karena Allah menghendaki saya bisa bersuara, bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, maka saya pun bisa seakan-akan berbicara. Yang kalau secara hakiki sebenarnya bukan saya yang berbicara. Baik yang saya bicarakan, maaf, perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Tetapi jangan secara lisan kita menyandarkan keburukan kepada Allah. Kalau kita menyandarkan perkara yang buruk kepada Allah, jadi kita su'ul adab kepada Allah, kurang ajar. Kalau kita mau dimurkai, silahkan. Su'ul adab kepada Allah, silahkan. Allah tidak memaksa kita. Mau su'ul adab, mau husnul adab, silahkan. Tapi risikonya kita yang akan
mendapatkan sendiri, yang akan mengalaminya. Risiko baik kalau kita berhusnul adab kepada Allah, dan risiko yang buruk akan kita dapatkan kalau kita bersu'ul adab dengan Allah. Di dalam Al-Quran kan ada ayat yang menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan mengilhamkan sifat fujur, sifat durjana, sifat kurang ajar, wa taqwaha, dan sifat takwa kepada jiwa. Setiap jiwa manusia itu, kalau Allah menghendaki orang itu akan menjadi orang yang fujur, maka orang itu akan celaka. Kalau Allah menghendaki kita menjadi orang yang takwa, maka kita menjadi orang yang beruntung, berbahagia. Faqad fazal muttaqun, maka sungguh telah berbahagia, telah sukses, telah berhasil, telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita kepingin jadi orang sukses, jadilah orang bertakwa. Kita sering kalau ditanya orang, apa itu sukses? Pasti jawabannya yang berkaitan dengan duniawi, materi. Orang sukses itu orang yang jabatannya tinggi. Orang sukses itu orang yang terkenal. Orang sukses itu orang yang banyak duit. Orang sukses itu orang yang banyak harta. Orang sukses itu orang yang banyak punya pengikut atau pengaruh. Macam-macam lah. Padahal itu bukan sukses. Yang dimaksud dengan orang sukses adalah orang-orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Maka kita akan menjadi orang yang sukses kalau kita bertakwa. Dan itulah kenapa Allah mensyariatkan puasa Ramadan kepada kita, dalam rangka menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang sukses. Ya kalau kita mau tidak puasa, silakan, itu urusan kita. Allah sebetulnya tidak membutuhkan kepada ibadah kita. Kita yang perlu kepada ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah itu kembalinya kepada kita. Kalau kita mau tidak puasa, silakan. Berarti kita tidak membutuhkan rahmatnya Allah. Kalau berani kita melanggar perintah Allah, berarti kita mengeluarkan diri, mengasingkan diri dari rahmat Allah. Maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Makanya banyak orang kaya yang galau, stres, bingung, uangnya banyak dah. Karena mungkin kurang takwa kepada Allah. Harta yang dititipkan itu seharusnya disalurkan kepada yang berhak, malah dideweni, disimpan sendiri untuk 7 keturunan. Bahkan uangnya di deposito, nanti bunganya diambil tiap bulan, padahal bunga deposito itu haram. Kalau saya katakan begini kayaknya apa ya, ekstrim. Kemarin waktu nisfu Sya'ban saya jelaskan masalah ini. Karena di malam nisfu Sya'ban ada orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di antaranya adalah musiran ala riba, orang yang senantiasa bergelut dengan riba. Bahkan Rasulullah mengatakan, dirhamun riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam wa huwa asyaddu 'indallah min 36 zanyatan. 1 dirham dari barang riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba. Wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu yang dimakan itu dari hasil riba. Wa huwa asyaddu 'indallah, dan sesungguhnya makanan atau konsumsi dari barang riba itu yang 1 dirham saja itu lebih berat, lebih keras dosanya di sisi Allah dari 36 kali berzina. Zina 1 kali jauh lebih berat. 36 kali berzina lebih berat, masih
makan 1 dirham dari barang riba. Kalau kita kurskan 1 dirham itu, kalau sekarang tuh sekitar 100.000 lah. Karena ya sekitar 100.000 yang dimakan oleh seseorang, dia sendiri yang makan bersama keluarganya, berarti dia mengajak. Ini namanya dosa berjamaah, mengajak dirinya beserta keluarganya melakukan dosa yang amat besar, yang dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Sampai-sampai sahabat Abu Darda mengatakan, seandainya saya disuruh milih, ada 2 pilihan, 2 alternatif, riba, zina, maka saya akan memilih zina 36 kali. Sampai beliau mengatakan begitu. Bukan berarti beliau kepingin zina, enggak. Itu menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa dosa riba itu sangat besar. Dosa besar yang sangat besar. Nah, ini karena kita sadar dan kita tahu di masyarakat kita hampir 90% lebih yang berhubungan dengan riba, orang-orang yang berhubungan dengan riba. Maka jangan salahkan kalau azab berupa COVID-19 ini lama sekali dicabut oleh Allah. Ya, karena kita telah kurang ajar kepada Allah. Artinya Allah tuh tidak selalu mengazab kita, menyiksa kita. Lihat dulu siapa kita. Kalau kita tergolong orang yang beriman, mungkin ini adalah peringatan, ujian untuk kita untuk naik pangkat, naik derajat di sisi Allah. Kalau kita sabar. Kalau kita tidak sabar, ya melorot kita. Derajat kita tambah turun indallah di sisi Allah. Ada teguran. Musibah ini atau bencana yang diturunkan Allah ke muka bumi ini bisa berupa teguran. Teguran bagi orang yang suka melanggar, orang-orang beriman yang melanggar. Dan yang paling serem, paling ngeri ini yang ketiga. Musibah atau bencana yang diturunkan Allah ke muka bumi adalah sebagai siksaan awal kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang munafik itu casingnya Islam, tapi hatinya bertentangan dengan Islam. Secara hati dia tidak menerima ajaran Islam. Andai kata boleh disuruh memilih, kita terapkan hukum syariat di negara kita, atau kita teruskan misalnya hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, maka orang kalau di voting, maka 90% lebih akan memilih undang-undang di luar Islam, jujur. Berarti kelihatannya kita casingnya atau casing Islam. Baju yang dikenakan baju Muslim, bahkan pakai gamis, jubah. Tapi kalau hatinya kita dalam lubuk hati yang paling dalam tidak suka dengan ajaran Islam, berarti kita telah dihinggapi yang namanya penyakit nifak, penyakit munafik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari penyakit munafik dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya fiddin wa dunya wal akhirah, serta diiringi taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.